Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Nah, kita akan bahas ini ya, IPA untuk SMP kelas 7, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Itu adalah bab pertama. Ya, kita ambilkan dari buku ilmu pengetahuan alam atau IPA kurikulum prototype. Nah, ini adalah yang terbaru dan ini asli, ada badaknya. Paling bercanda ya. Oke, untuk SMP kelas 7. Nah, ini silakan kalian download ya. Sudah beredar bukunya. Nanti bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, kemudian zat dan perubahannya, suhu dan kalor, gerak dan gaya, dan seterusnya sampai 7 bab. Oke, nanti akan semua kita bahas. Pak Ali nanti akan bikin playlistnya ya, biar pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nanti link dari playlistnya akan ada di bawah di kolom deskripsi. Sekarang mari kita bahas ya video pertama kita ya. Di segmen pertama, bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Kehidupan manusia semakin berkembang dalam hal jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduknya secara eksponensial. Ya, kita menyebutnya sebagai peledakan penduduk. Dan kebutuhannya juga bertambah, mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan, invention, untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara para ilmuwan menciptakan sesuatu? Ya, kita akan mempelajarinya. Dengan mempelajari ini kita berharap kita juga bisa melakukannya. Kalian akan berlatih menjadi ilmuwan cilik dengan cara merancang, melakukan, melaporkan penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, ini adalah kata kunci yang penting, metode ilmiah. Ya, kata kunci yang lain adalah ilmuwan, sains, percobaan, pengukuran. Nah, pertanyaan, apakah yang ingin kalian temukan? Jawabannya dalam bab ini. Ya, jadi sebelum kita pelajari, tanyakan pada diri kalian sendiri, apa yang ingin kalian temukan nanti ketika sudah lebih dewasa dari sekarang. Ya, dulu Pak Ali masih ingat waktu pertanyaan ini diajukan sama guru. Nah, tapi sayang sekali sampai sekarang belum menciptakan alat itu ya. Pak Ali pingin bikin kapasitor bank yang bisa menangkap petir. Masih ingat benar jawaban itu Pak Ali sampaikan ya. Pasti akan keren itu ya. Tapi ya pada perjalanan berikutnya malah terlupakan cita-citanya. Apa itu sains? Ya. Apa itu sains? Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa sains ada di mana-mana dan cabang-cabang ilmu sains serta pengertian sains. Sains ada di mana-mana. Ya, jadi apakah kalian masih ingat topik atau materi mengenai air, sistem pada tubuh manusia yang dipelajari pada kelas 5 SD? Atau mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang energi, bunyi, cahaya di kelas 4? Sementara topik IPA yang masih segar diingatan kalian pastilah topik yang dipelajari di kelas 6, antara lain listrik, tumbuhan, tata surya. Nah, itu semuanya adalah sains ya. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jadi IPA itu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, sains itu bahasa Inggris ya. Jadi bahasa aslinya ini bahasa Inggris. Kita membacanya sains ya. Akhirnya di bahasa Indonesia kan jadi sains gitu ya. Jadi ini namanya bahasa serapan. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Tidak percaya? Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Cabang-cabang sains.
Sains adalah biologi, artinya cabang sains di bidang biologi, ya. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup, ya. Ada banyak cabang dalam biologi, misalnya zoologi. Ini mempelajari tentang binatang, ya. Botani tentang tumbuhan, entomologi tentang serangga. Nah, mikrobiologi tentang makhluk hidup yang sangat kecil, hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Ada lagi virologi. Nah, ini mempelajari tentang virus. Nah, baru-baru ini virus memusingkan orang sedunia. Nah, jadi banyak sekali cabang biologi itu, ya. Histologi tentang jaringan. Macam-macam, banyak sekali cabang ilmunya. Nah, sekarang fisika. Fisika adalah ilmu, ya, tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, tentang perpindahan, ya. Jadi fisika adalah fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, ya. Gejala atau fenomena ini kita pelajari di fisika, tentang perpindahan energi misalnya, ya. Termasuk tentang perpindahan energi, bukan hanya perpindahan energi, ya. Jadi fisika mempelajari semua materi. Beberapa cabang ilmu fisika antara lain misalnya mekanika adalah tentang gerak, ya. Elektronika tentang arus listrik dan magnet. Optika geometris tentang alat-alat optis, ya. Jadi banyak sekali tentang apa, misalnya energi nuklir itu ada juga, ya, fisika yang mempelajari itu. Jadi fisika itu ilmu yang sangat luas juga, ya. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, ya. Materi ini selain dipelajari di kimia, di fisika juga. Jadi kimia sama fisika itu banyak materi yang overlapping, artinya saling tumpang tindih, ya. Tapi fokusnya beda, ya, fokusnya beda. Terbuat dari apa? Sifat perubahan suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain farmasi, ilmu kimia tentang obat-obatan. Radiokimia lah ini. Radiokimia ini, radionya ini sifat zat-zat radioaktif dipelajari di fisika. Radiokimia tentang zat radioaktif, ya, yang lebih ke reaksi-reaksinya. Jadi memang overlapping, saling tumpang tindih. Kimia organik, ya, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, ya, termasuk ini kimia organik, minyak bumi itu termasuk kimia organik, ya, karena minyak bumi berasal dari fosil-fosil dan dulunya adalah makhluk hidup juga, ya. Kemudian kimia organik tentang kimia dalam benda-benda. Oke, jadi kimia organik, anorganik, maaf ya, anorganik itu dalam benda-benda. Organik sendiri adalah makhluk hidup, ya, kan. Anorganik, ya, yang tidak hidup, ya. Kita sekarang musimnya mobil listrik, di situ butuh beberapa materi, ya. Misalnya kayak bahan-bahan pembuat baterai. Nah, itu adalah anorganik, ya. Ada nikel, ya. Ada besi, itu pembuat baterai, ada seng di sana. Nah, itu dipelajari di kimia anorganik. Kemudian ada sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu antara lain vulkanologi tentang gunung berapi. Ini penting, di Indonesia ini sangat banyak gunung berapi. Kita dikelilingi oleh 2 sirkum atau lingkar gunung berapi, ya, deretan gunung berapi, ya. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga sangat sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Penting untuk belajar vulkanologi. Seismologi tentang gempa bumi, ya. Kita ini Indonesia berada di pertemuan lempeng-lempeng, ya, ada di Australia sama Asia, ketemunya di Indonesia juga, ya, di selatannya Jawa, di pantai selatan. Antara sebelah baratnya Sumatera, ya, itu juga pertemuan 2 lempeng yang bisa menimbulkan tsunami,
ya kalau terjadi gempa bumi tektonik. Nah, ini dipelajari di seismologi ya. Ada paleontologi tentang fosil ya, dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Kita juga bisa mengetahui bahwa dulu ada binatang yang sangat besar, binatang raksasa yang namanya dinosaurus. Dari ini dipelajari di paleontologi. Sains adalah astronomi. Nah, ini manusia ini ada rencana mau tinggal di Mars. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari keadaan di sana? Nah, astronomi ini adalah ilmu yang mempelajari. Astronomi adalah cabang tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, asteroid, dan macam-macam ya. Kemudian sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, ya, tanah, pencemaran dan pencemarannya air. Tentu saja pencemaran bisa udara, tanah, air, serta efek perubahan iklim, kepunahan hewan-hewan tertentu dipelajari di ekologi. Sekarang isu yang hangat adalah tentang global warming. Nah, ini efeknya sangat besar ya pada kehidupan bukan hanya manusia ya, seluruh makhluk hidup. Jadi ini topik yang hangat dipelajari di ekologi. Apakah kalian setuju bahwa sains ada di mana-mana? Iya dong. Ya, kita sekarang belajar, kalian menggunakan gadget tidak akan terwujud tanpa adanya sains. Kalian pakai baju itu dibuat karena majunya sains. Ya, apapun. Kalian mungkin pakai kacamata, kalian mungkin pakai sepatu, pakai apapun ya. Jadi peradaban manusia ini bisa maju seperti sekarang ini karena sains. Mari kita perhatikan beberapa contoh lagi. Kita mulai dari diri kalian sendiri. Ada binatang atau tumbuhan, semuanya bagian dari sains. Kemudian mari kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan sampai pelangi. Pelangi itu kita pelajari di sains. Ya, jadi kalau dicerita anak-anak, pelangi itu mungkin sebuah tangga, bidadari turun ke bumi ya, gitu kan, cerita-cerita, maksudnya fairy tale atau cerita pengantar tidur itu. Tapi ternyata pelangi ini adalah pembiasan cahaya. Siapa yang membiaskan? Titik-titik air, serpian-serpian air yang ada di atmosfer. Keren, ini dipelajari di fisika ya. Sehingga setelah kita tahu pelangi itu apa dan bagaimana terjadinya, kita bisa menciptakan pelangi kita sendiri di belakang rumah. Nah, bahannya apa? Bahannya asal kita ada air, semprotan, dan ada sinar matahari yang dibiaskan, bisa jadi pelangi. Apakah bisa diganti dengan sinar lampu? Bisa saja, kenapa tidak, kan gitu ya. Ada juga dalam pelajaran sains, bahkan gempa bumi sampai dengan angkasa luar merupakan bagian dari sains. Jadi mulai dari dalam tubuh kita sampai luar angkasa dipelajari di sains. Dari yang paling kecil sebesar atom sampai yang sangat besar sebesar alam semesta ini dipelajari di sains. Jadi sains ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Dokter butuh sains untuk mengobati, menganalisa penyakit ya. Untuk melihat mikroskop itu dari produk sains juga ya. Radiologi untuk macam-macam ya. Dan perawat juga butuh sains. Jadi alat-alat kedokteran ya, untuk ngetes jantung, tekanan darah dan lain-lain itu bagian dari sains. Arsitek butuh sains juga. Sekarang merancang pakai komputer. Komputer adalah produk dari sains. Ahli komputer tentu saja ya. Pilot adalah pengemudi pesawat terbang, pasti butuh sains. Insinyur ini orang yang pelajari ya, memang Pak Ali termasuk insinyur ya. Polisi butuh sains ya kan.
Nah, senjata, bagaimana amunisi ditemukan dan dibuatnya, itu senjatanya, GPS itu adalah perangkat-perangkat CCTV, ya, perangkat-perangkat yang dibutuhkan polisi. Ahli pangan dan nutrisi, makanan itu dikayakan dengan sains, ya. Tomat zaman 100 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah beda, ya, yang dijual di pasaran. Jadi dari waktu ke waktu ada pengayaan, ya, ada upaya-upaya untuk membuat buah lebih besar, lebih manis, ya, lebih mudah berkembang. Jadi sampai sekarang pun bahkan daging itu, untuk makan daging sapi tidak perlu memelihara sapi sekarang, cukup mengembangbiakan daging sapi di laboratorium, dan itu sudah dibuat dan bisa dimakan sekarang, sudah ada barangnya, ya. Serta berbagai profesi lainnya, ya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan sains disebut ilmuwan sains, ya. Terus terang dulu, Pak Ali cita-citanya bukan sebagai guru, cita-citanya sebagai ilmuwan. Nah, tapi kadang-kadang yang kita cita-citakan dengan kenyataannya ada beda, tapi tidak masalah, itu perjalanan, ya, dan itu adalah pilihan pekerjaan. Jadi kalian jangan takut untuk memiliki cita-cita setinggi langit, ya. Apapun cita-citanya nanti akan mendorong kita menjadi lebih maju, ya kan? Nah, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis, ya. Ingat, sistematis, ada sistemnya, ada caranya yang terkontrol, terukur, ya. Sistematis itu tentang alam dan dunia fisik, ya, itu sains, ya. Sekali lagi, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis, ya, ini penting saya lingkari, tentang alam dan dunia fisik, ya. Dunia fisik itu dunia yang bisa kita rasakan pakai indera kita, bisa kita lihat, kita sentuh, kita rasakan, ya, kita deteksi dengan alat, ya. Untuk mengetahui berbagai hal inilah maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen, ya. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, ya. Akan tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya hutan, pantai, sawah, di laut, di pabrik, dan di dalam kapal, dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa, ya. Semua tempat adalah laboratorium pada intinya, ya. Sebagai contoh, ilmuwan sains sedang melakukan percobaan ini, dilihat, ya. Percobaan sains dapat dilakukan di laboratorium atau di luar lingkungan, ya. Ini kelihatannya meneliti tentang kandungan air, bisa dilihat dari kandungan racunnya, mungkin kandungan mikroorganismenya, untuk menentukan seberapa sehat air itu, ya, untuk dikonsumsi misalnya. Ilmu sains ada di sekitar kita, ya. Mereka sering melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan sesuatu sebagai produk. Ayo lakukan aktivitas satu untuk mencari tahu tentang ilmuwan yang ada di sekitar kita. Ayo cari tahu, carilah informasi dengan melakukan wawancara, ya, pada orang tua kalian mengenai seorang ilmuwan sains yang berasal dari daerah kalian, ya. Kalian dari daerah mana? Nah, itu ilmuwan sainsnya siapa, ya. Orang tua biasanya tahu. Kalian juga bisa mencari informasi lewat internet dan mewawancari orang tersebut. Kita bisa melakukan janji, ya, melalui sosial media. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Waduh, ini adalah salah satu kayak selebritisnya ilmuwan. Jadi hampir semua orang kenal, ya. Ilmuwan jenius dunia terkenal mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas, ya. Melalui penelitiannya ia menyumbang teori menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Juga banyak ilmuwan yang telah mengembangkan sains, ya. Teori relativitas ini agak dalam, jadi tidak Pak Ali bahas di sini, ya. Nanti kita bahas di SMA, ya. Oke. Atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia, seperti Thomas Edison. Thomas Edison, ada yang lebih keren dari Thomas Edison sebenarnya, yaitu Tesla, Nikola Tesla.
Terus terang kalau Pak Ali lebih ngefans sama Nikola Tesla daripada Thomas Edison. Ya. Tapi semua ilmuwan itu keren ya. Itu hanya masalah kekaguman Pak Ali saja. Wright bersaudara ini menemukan pesawat terbang. Ya. Galileo Galilei ini adalah ahli matematika, ahli astronomi. Charles Darwin ini adalah ilmuwan yang banyak mempelajari tentang ekologi, ya, teorinya tentang ini yang sangat terkenal, evolusi, ya, teori evolusi Darwin ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat, masih pro dan kontra, ya, dan itu biasa di dalam sains itu kebenaran benar itu adalah benar sebelum ada yang membuktikan secara ilmiah salah. Jadi seorang ilmuwan bisa melakukan pendapat dan membuktikan secara ilmiah, ya. Ilmuwan lain bisa membantahnya secara ilmiah juga, dan itu biasa, ya. Benar adalah benar sebelum ada yang bisa membantahnya secara ilmiah, ya. Sebelum ada bukti salah secara ilmiah. Dan kadang-kadang bergantian, benar dan salah itu bergantian. Dulu ada generasi spontania, itu Aristoteles, itu dianggap benar sampai beberapa ribu tahun, ya berapa ratus tahun mungkin ya. Akhirnya ada yang menyalahkan generasi spontania itu, pokoknya kehidupan berasal dari telur, telur berasal dari kehidupan, intinya gitu ya. Ek vivum ek ovo, apa lupa siapa, ada bahasa Yunani gitu. Nah, kemudian ada yang bantahnya lagi, Harold and Urey membuktikan bahwa protein, block building bagian terkecil dari kehidupan itu bisa dibuat dari bahan anorganik. Begitu terusnya, ya, sampai sekarang bergantian. Jadi teori yang kuno pun kadang-kadang ada yang membuktikan bahwa ternyata ini benar loh, ini buktinya, seperti itu. Jadi kita tidak bijak untuk kalau teori terbukti salah langsung kita buang, enggak. Mungkin suatu saat ada kebenarannya. Jadi di dalam sains memang gitu ya. Jadi kita boleh berdebat di sains, tapi tetap ya kita harus menggunakan premis-premis ilmiah. Ya ini, ya alasan-alasan ilmiah. Memang sifatnya seperti itu sains. Oke. Namun tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki ilmuwan bahkan beberapa sangat terkenal di dunia? Loh. Ya, banyak ilmuwan kita ini. Kalian pasti terasing dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau ini memiliki banyak paten di bidang pesawat terbang. Ya, memang dulu yang pertama bikin Wright bersaudara ini. Ya, Wright bersaudara. Oliver Wright sama siapa gitu lupa saya. Wright juga belakangnya. Dulunya itu teknisi sepeda pancal sebenarnya itu ya. Nah, kalau kita punya Pak Habibie, ilmuwan kita di bidang kedirgantaraan. Beliau juga presiden RI yang ketiga. Kita itu pernah punya presiden yang juga seorang profesor ya di bidang sains. Dan ini sudah diakui memiliki paten ya di bidang sayap pesawat terbang. Mari kita belajar dari para ilmuwan tersebut. Nah, aktivitas 1.2 di dalam kelompok buatlah suatu poster untuk membandingkan penemuan seorang sains dunia dan ilmuwan asal Indonesia. Ingat, kita punya banyak sekali ilmuwan sains. Ya, bahkan ada ilmuwan yang hanya lulusan SMP, yaitu ilmuwan sains di bidang pengayaan padi. Ya, Profesor Padi kita itu lulusan SMP. Ya, julukannya ya seperti Profesor Padi. Ya, informasi dapat diperoleh melalui buku, majalah, koran, sumber internet atau melalui wawancara. Ya, jangan lupa untuk menuliskan sumber lain yang kalian gunakan sebagai bahan untuk referensi dalam bentuk sitasi maupun daftar pustaka. Pada poster kalian gunakanlah gambar, diagram, data untuk menjelaskan penemuan tersebut dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Setelah selesai presentasikanlah. Jadi kayak bikin kolase gitu ya. Jadi poster nanti akan ada fotonya siapa gitu, terus penemuannya apa, dibagi menjadi dua ya, di Indonesia siapa ya, di sini yang dari luar negeri, di sini yang dari Indonesia ya.
nanti penemuan-penemuannya apa seperti itu ya. Gunakanlah gambar diagram data untuk menjelaskan penemuan tersebut dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Setelah selesai, presentasikan poster kalian pada teman-teman kalian. Kalian bisa memilih pasangan ilmuwan berikut ini atau mencari sendiri ya. Boleh pasangan ilmuwan berikut ini atau mencari sendiri dua ilmuwan yang penelitiannya mirip ya. Nah, di sini misalnya Wright bersaudara dengan B.Y. Habibie ya. Tulisannya B.J. Habibie tapi tulisnya B.Y. Habibie ya. Nah, Wright bersaudara ini adalah penemu pesawat terbang. Penemu pesawat terbang. Ya. Nah, B.J. Habibie atau B.Y. Habibie ini adalah profesor di bidang pesawat terbang ya, profesor di bidang pesawat terbang. Bahkan sempat membangun pabrik pesawat terbang di Indonesia ya, IPTN dulu. Sayang sekali ini sudah dibubarkan ya, sayang sekali Pak. Padahal pesawat kita sudah diekspor ke mancanegara ya. Kita merancang pesawat yang cocok untuk Nusantara. Semoga nanti ada yang menghidupkan lagi IPTN. Kalian yang akan menghidupkan ya. Pak Ali sebagai orang Kediri ya lebih tertarik ini nomor 5. Khoirul Anwar ini usianya ya sedikit di bawahnya Pak Ali, 2 tahun di bawah Pak Ali, tapi luar biasa ini ya. Kalau Alexander Graham Bell ini adalah ilmuwan juga yang menemukan telepon. Jadi sama-sama di bidang telekomunikasi. Konteksnya telekomunikasi. Kalian bisa juga yang lain ya. Nah, bagi yang dari Kediri mana? Yang dari Kediri? Nah, ini adalah salah satu profesor kebanggaan kita, Profesor Khairul Anwar. Saya sempat browsing ya, mari kita browsing di sini ya. Khairul Anwar gitu muncul ya, Khairul Anwar. Nah, Khairul Anwar ini ini kontaknya Chairil Anwar ini. Coba namanya siapa ini? Khoirul Anwar. Nah, bukan pakai A ya, pakai O. Kayak ini Chairil Anwar. Wah, ini Khoirul Anwar. Nah, ini dia. Ini adalah orang yang sangat terkenal ya. Jadi di dunia sains mungkin kalian tidak kenal ya. Jadi dia itu pendidikan dokter ya, Dr. Eng Khoirul Anwar STMeng. Wah, namanya aja dibaca susah ya, saking panjangnya gelarnya. Nah, ini sempat Pak Ali lihat juga biografinya. Kalian bisa di Wikipedia ya, di Wikipedia Khoirul Anwar. Ya, lahir di Kediri, tempat tinggal di Bandung. Ya, ini ilmuwan dikenal sebagai pemilik paten teknologi unbroadband yang menjadi standar International Telecommunication Union atau ITU. Loh, bayangkan, standar dunia itu paten untuk telekomunikasi, patennya salah satunya dari Indonesia. Jadi Profesor Dr. Eng ya, Khoirul Anwar STMeng. Oke, Engnya banyak, ini latar belakangnya kalian lihat ya. Jadi ini dunianya sains, mungkin kalian agak kesulitan membaca informasi itu, mungkin lebih menarik pendidikannya. SD Negeri Duet 2, SD-nya di Duet, SMP-nya Negeri 1 Kunjang. Ya, kalau Pak Ali SMP Negeri 2 Kunjang. Ya, dia SMA 2 Kediri, kalau Pak Ali SMA 2 Pare. Mirip, agak dekat ya, tapi beda. Teknik Elektro ITB, Pak Ali Teknik Elektro ITS, loh mirip loh ya dengan Pak Ali. Ininya yang beda, kapasitas pemikirannya yang beda ya. Oke. Dia adalah penemu OFDM tanpa cyclic prefix Danu Firmansyah.
ya. Jadi ini sebenarnya disiplin ilmu yang Pak Ali pelajari juga waktu kuliah, ya. Oke, kita kalian bisa mencari informasi di Wikipedia, itu cukup komplit, ya. Kita kembali ke laptop. Kalian bisa kalau dari Kediri, saya sarankan ini ya, memang dari daerah kita. Daerah lain banyak ya. Jadi kita banyak memiliki ilmuwan-ilmuwan yang keren. Bahkan ilmuwan kita ada yang bekerja di NASA. Oh, macam-macam ya. Oh ya, sebagai informasi, kita mengenal teknologi 4G ya, 3G, 4G untuk telepon itu ya. Ini apa protokolnya, standarnya adalah ikut ini, ikut Dr. Khairul Anwar ini. Jadi apa standar telekomunikasinya ya, atau paten untuk yang mendasari teknologi itu yang membuat adalah Khairul Anwar ini. Keren ya. Kita kembali ke sini lagi. Apa saja informasi yang saya sampaikan dalam poster saya? Selain menjelaskan cara kerja penemuan tersebut, kalian juga perlu membahas bagaimana penemuan tersebut membantu manusia. Nah ini, ya kalau konteksnya Dr. Khairul Anwar ini adalah dokter ya, bukan dokter ya, mempermudah telekomunikasi, ya, mempermudah telekomunikasi. Intinya dia mengurangi biaya dalam proses telekomunikasi, ya. Mengurangi noise, mengurangi error di dalam proses telekomunikasi. Apakah cabang ilmu sains yang mereka geluti? Ya, kalau yang nomor 5 itu, ya maaf ini saya gunakan sebagai contoh ya. Kalian bisa menggunakan yang lain. Pak Ali harus memilih masalahnya. Ya, kalau ini adalah telekomunikasi. Ya, telekomunikasi. Bagaimana sinyal itu bisa dipancarkan terus diterima lagi. Ya, sehingga bisa digunakan untuk telekomunikasi baik suara, teks maupun apapun itu ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Ya, apa yang mereka temukan? Ya, di Wikipedia biasanya ada yang mereka temukan seperti Brad and Oliver ini menemukan pesawat terbang. B.J. Habibie bukan menemukan pesawat terbang tapi menemukan sistem yang bagus dalam pesawat terbang. Bagaimana cara kerja penemuan tersebut? Nah, kalau ini cara kerjanya, kalau memilih Dr. Khairul Anwar, kalian terpaksa mengutip di sini. Dari sini agak berat materinya ya. Ya. Jadi FFT ini yang menjadi inti penemuannya. Ya. Oke, kita kembali sini lagi. Untuk apa saja penemuan tersebut digunakan? Ya. Jadi kalau konteksnya Dr. Khairul Anwar tadi untuk telekomunikasi. Jadi di sini untuk memperkecil daya transmisi. Ya, nah ini yang dia temukan OFDM, teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband yang tahan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisiensi menghadapi multipath delay spread. Ini ya. Jadi ini yang ditemukan. Ya. Untuk mencapai hal tersebut, OFDM membagi data aliran menjadi data high rate dan aliran yang lebih rendah. Ini boleh ditambahkan ya. Oke. Jadi kalau informasi yang cukup ya, tidak terlalu banyak ini yang Pak Ali birukan ini. Oke, kalau Graham Bell menemukan bagaimana suara bisa ditransmisikan melalui kabel, itu yang ditemukan oleh Graham Bell. Bisa juga ini ya, kalian browsing dan lihat di Wikipedia. Bagaimana pengembangan dari penemuan tersebut sejak pertama kali diciptakan sampai dengan saat ini yang membuat penemuan berupa barang produk teori tersebut lebih baik dan digunakan dengan lebih luas. Nah, di sini penemuan Dr. Khairul ini dijadikan standar, ya, mampu dihilangkan sama sekali, tidak mengurangi performance sistem ya. Ya, akhirnya, nah ini temuan Khairul ini kemudian mendapatkan penghargaan ya. Digunakan
Kini hasil temuan yang telah dipatenkan itu digunakan oleh perusahaan elektronik berasal dari Jepang, ya. Kemudian ada juga yang digunakan menjadi standar internasional. Ya, kalian baca di sini. Nah, ini temuan ini telah dipatenkan pada 2010, kemudian kemungkinan besar dipakai untuk teknologi masa depan yang harus tetap optimal. Ya, sekarang dijadikan standar ya. Nah, kalian cari sendiri lah ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Pak Ali sempat baca tadi. Nah, ini. Bisa diterapkan hampir semua sistem telekomunikasi termasuk GSM, CDMA, dan cocok untuk diterapkan di 4G yang membutuhkan kinerja tinggi. Ya. Nah. Oke ya, kalian baca sendiri. Keywordnya tadi ya, Khoirul, terus kemudian Wikipedia. Tulis saja Khoirul Anwar Wikipedia gitu, oke? Kita kembali ke sini lagi. Apakah akibat dari penemuan ini dalam mengubah kehidupan manusia? Ya intinya teknologi informasi semakin bisa dikembangkan dengan lebih murah. Ya, teknologi telekomunikasi menjadi lebih murah. Telekomunikasi menjadi semakin efisien. Nah, kalau secara teknologi efisien nanti jatuhnya harganya lebih murah. Menurut kalian sifat apa yang dapat kalian pelajari dari masing-masing penemu ini? Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang penting adalah yang pertama rasa ingin tahu. Ya, kemudian para ilmuwan itu adalah orang yang tekun, konsisten, ya dalam bekerja, kemudian jujur, tidak memanipulasi data yang ada benar-benar dilaporkan dan dianalisa dengan baik, ya. Rasa ingin tahu tinggi, tekun, konsisten, jujur, komitmen pada pekerjaan. Ya, ulet tentu saja. Tidak mudah patah semangat, percaya diri. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada pada para ilmuwan itu. Mungkin orang pertama kali melihat orang meneliti bagaimana membuat alat yang bisa digunakan untuk terbang diketawain mungkin ya. Tapi mana mungkin manusia kok terbang. Tetapi karena percaya diri itu. Materi uji kemampuan kalian. Ilmuwan berikut bekerja di bidang yang berbeda. Coba kalian identifikasi cabang ilmu yang dipelajari di bawah ini. Yosua mempelajari kebiasaan makan sapi, tentu saja biologi ya. Cabang ilmu yang dipelajari ya. Coba kalian identifikasi cabang ilmu zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan ya. Kemudian kebiasaan makan sapi ya, mungkin ya dua hal ini tentang hewan. Mungkin juga tentang teknologi pertanian atau tentang jaringan sapi. Banyak yang mungkin akan terlibat di dalamnya ya. Tapi kebiasaan makan sapi rasanya paling tidak dua ilmu ini, biologi dan zoologi, ilmu tentang hewan. Dia mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Tentu saja ini pasti biologi. Ya, biokimia. Ya. Plastik yang dapat terurai. Terus kemudian kimia organik. Nah, ini yang bisa dilakukan. Ya. Bambang menyelidiki aliran listrik dalam televisi. Aliran listrik pasti fisika ini, fisika. Ya. Aliran listrik yang hubungannya dengan listrik itu adalah apa tadi? Coba
Nah, di sini kita saat membahas fisika. Nah, mana fisika? Yang kedua, elektronika, ya, mekanika, elektronika, ya, elektronika, elektronika. Tentu saja ya, aliran listrik dalam fisika, elektronika yang akan dipelajari. Terus mungkin metalurgi, enggak sih, rasanya ini. Bagas mempelajari pergerakan planet, pasti astronomi ya, fisika ya, fisika, astronomi, fisika secara umum ya. Terus kemudian kita perdalam di astronomi, ya, mempelajari pergerakan planet. Kemudian Debbie menyelidiki pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut, pasti ekologi atau biologi, dahulukan biologi itu umum misalnya, ya. Terus kita perdalam ekologi, pengaruh sampah, ya. Sampah itu pasti ada juga kimia organik, ya, harus pelajari juga terhadap hewan-hewan laut. Ini ekologi, oke lah, ya. Yang lebih saya centang ini yang lebih utama ya, fokusnya ekologi, ini fokusnya di astronomi, fokusnya di elektronika, yang lain itu umum. Plastik itu lebih ke biokimia, ya, dan kimia organik, oke. Tentu saja selain biologi, kimia ya. Kemudian kebiasaan makan sapi lebih ke zoologi, ya. Zoologi memang mempelajari hewan, ya. Nah, di sini zoologi tentang binatang, botani tentang tumbuhan, ya. Untuk sapi tadi mungkin masuk ya, botani. Oke, di sini botani masuklah. Makanan sapi masalahnya ya. Mungkin makanan yang berbeda, kebiasaan makannya akan berbeda, tapi lebih ke zoologinya. Beberapa ilmuwan mempelajari lebih dari satu bidang sains. Iya, memang, ya, karena setiap hal itu akan membutuhkan lebih dari satu disiplin ilmu. Menurut kalian, apakah bidang-bidang ilmu yang pelajari ahli berikut? Biokimia, tentu saja biologi, kimia, ya, namanya aja biokimia ya, pasti biologi dan kimia, lebih dari satu, ya. Biokimia, biologi dan kimia. Geofisika, geografi dan fisika tentu saja ya, fisika, ya, tentang ilmu planet-planet. Rasanya planet-planet dibutuhkan juga karena itu pengaruh ya. Mungkin ini termasuk ya, vulkanologi, seismologi, ya. Ini penting ya, vulkanologi, seismologi untuk geofisika ini ya. Mungkin ditambahkan vulkanologi, seismologi. Ini ada pengaruhnya, tapi paling tidak dua ini ya yang harus dipelajari, ini juga paling tidak dua ini. Kemudian kita lihat bagaimanakah ilmu sains digunakan dalam pekerjaan berikut ini. Dokter ya, untuk mendeteksi ya detak jantung, ya, menggunakan peralatan elektronik, ya. Bagaimanakah ya, nah, ini dipelajari di fisika ya. Kemudian untuk memberi obat perlu dipelajari di farmasi ya. Ini untuk mendeteksi detak jantung, untuk mengukur tekanan darah ya, untuk mengukur tekanan darah,
Ini penggunaan sains juga, ada alatnya di pompa itu, prinsipnya ada di fisika. Nah, ini fisika sama ilmu kedokteran sangat dekat. Ya. Ini bukan hanya untuk mendeteksi detak jantung saja ya. Jadi alat untuk mendeteksi gula darah dan lain-lain semua dipelajari. Jadi dokter itu harus komplit ya, fisika juga paham, kimia juga paham untuk memberi obat ya, memberi obat dengan menggunakan ilmu kimia. Ya, dengan dosis yang tepat. Ya, dipelajari di kimia. Ya. Paling tidak ditimbang, timbangan itu adalah fisika ya. Polisi, ya, sains digunakan untuk memantau jalan melalui CCTV dengan CCTV, ya, menjaga keamanan dengan GPS, ya. Mungkin keamanan mobil, keamanan barang-barang ya, menggunakan GPS. Ya. Sains digunakan menembak penjahat dengan senjata ya, itu produk sains juga. Ya. Melumpuhkan penjahat dengan senjata. Ya. Meneliti mayat dengan forensik, dengan ilmu forensik. Kalau polisi tidak ada habisnya, banyak sekali tugasnya polisi ini. Arsitek ya, merancang bangunan dengan menggunakan meja rancang ya, merancang bangunan ya dengan meja arsitek ya. Merancang bangunan dengan komputer bisa juga, dengan komputer. Bisa juga arsitek intinya merancang bangunan ya, mencari banyak informasi dengan tentang bangunan-bangunan melalui komputer juga. Pada intinya arsitek lebih ke merancang aja deh itu. Jadi dua ini bisa pakai meja arsitek sendiri atau dengan komputer ya, merancang bangunan dengan komputer. Kemudian ahli nutrisi, ahli gizi ya, ahli nutrisi ini dia membuat memberi menu seimbang ya, mengetahui ya kandungan gizi ya, gizi bahan makanan ya di laboratorium ya. Jadi kemudian mencari ya menu makanan seimbang melalui internet. Biar nggak bosan ya pasiennya ya. Jadi ada banyak banyak alternatif menu yang bisa bisa diberikan ya, tapi tetap tidak bosan ya. Misalnya berbagai macam umbi, nah itu kan kita sebelum ke pasar bisa browsing dulu di internet ya. Kalau di pasar tidak ada, beli online. Itu salah satu. Sudah habis. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya
kita nanti kita sudah sampai di sini ya. Kita lihat, scroll ke sini. Wow, ini banyak yang palis. Ya, kita sampai di sini ya. Untuk laboratorium IPA dan alat-alatnya seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.